Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video sekarang saya mau ngasih tahu di sini ada beberapa larangan buat kalian yang masih punya anxiety disorder atau cemas berlebih gitu ya. Oke, jadi dalam penyakit ini kita nggak bisa seenaknya hidup ya. Karena kita tahu di sini bahwa kecemasan berlebih adalah sesuatu hal yang harus kita kontrol. Terus gimana caranya kalau misalkan kamu mau mengontrol sedangkan kamu aja masih menyepelekan hal kecil seperti pola makan yang buruk, terus pola hidup seenaknya, terus pola pikir juga kamu abaikan gitu ya. Nah, di sini saya punya 10 poin yang bakal sharing semuanya di sini gitu ya, yang mungkin memang bermanfaat buat kalian gitu ya. Karena selama saya sakit, selama itu juga saya meriset bahwa 10 poin ini sangatlah berdampak pada kecemasan itu sendiri. Ya. Oke, jadi sebelum saya bahas, di sini saya nggak lupa ya selalu doain buat kalian yang nonton video ini semoga kabar baik, kabar sehat buat kalian, terus juga semoga dijauhkan dari perasaan cemas berlebih, dijauhkan dari perasaan was-was gitu ya, dan semoga selalu didekatkan dengan pintu rezekinya. Ya. Amin. Oke, jadi langsung aja di sini ya. Yang pertama itu kamu jangan sering googling. Ya, itu udah pasti dong. Terus yang kedua jangan pergi sendirian. Terus yang ketiga jangan sampai pikiran kamu itu kosong. Ya. Terus yang keempat jangan nonton video sedih. Yang kelima jangan sering sendirian. Yang keenam jangan sering ngelamun. Terus yang ketujuh jangan banyak merasa. Jadi seolah-olah kalau misalkan kamu ada sakit dikit itu jangan dirasa berlebihan. Tapi kalau misalkan udah urgent banget, itu kamu jangan ragu-ragu buat pergi ke dokter gitu ya. Tapi asalkan jangan sakit kecil tapi kamu gede-gedein, jangan kayak gitu ya. Terus yang kedelapan jangan kebanyakan berhayal. Yang kesembilan jangan mengikuti perasaan cemas, takut dan khawatir. Ya, terus yang terakhir jangan terlalu kecapean. Nah, itu kenapa sih jangan kayak gini gitu ya? Kayak jadi gini loh, yang pertama jangan sering di googling itu karena kita tahu di sini ya, kita itu nggak bisa meriset mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ketika kamu searching penyakit di Google, ya ada pilihan yang mungkin ya, saya kasih contoh kecil ya. Misalkan kamu sakit di dada ya, terus kamu googling di Google, itu ada pilihan yang A masuk angin, yang B serangan jantung. Nah itu kita pasti fokus ke serangan jantung. Ya, makanya di sini jangan sering searching di Google apalagi tentang penyakit gitu ya. Ini saran psikiater buat saya gitu ya. Dan saya sering di sini. Ya, itu yang pertama. Kamu jangan sering searching penyakit di Google gitu ya. Lebih baik kamu langsung ke dokternya biar jelas dan konkret gitu ya. Nah, itu yang pertama kenapa jangan sering searching di Google. Terus yang kedua, jangan pergi sendirian karena kalau misalkan kamu masih sakit gitu ya, kerasa sama saya waktu itu gitu ya. Kalau pergi sendirian itu nggak bisa, harus ada yang nemenin. Karena kalau misalnya kamu pergi sendirian, di mana kalian dapat sensasi badan goyang, terus tiba-tiba gitulah pokoknya ya. Itu kalau misalnya nggak ada teman itu pasti kebingungan. Itu jatuh itu pengen cepat-cepat nyampe rumah terus rebahan di kamar. Tapi ketika kamu udah ada teman, ketika kamu ditemenin sama teman kamu sendiri gitu ya, setidaknya kamu cerita sama dia, terus dia ngasih masukan kalau itu cuma sensasi, itu kamu perasaan tuh agak lega gitu. Makanya di sini saya saranin jangan pergi sendirian. Ya, kayak gitu kalau misalkan kamu udah sembuh, itu syukur-syukur kamu udah sembuh gitu ya. Itu boleh aja kamu pergi kemana gitu. Kayak saya udah sembuh gitu karena mau kesini oke, sana oke gitu ya. Pokoknya oke lah, ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan sampai kosong pikiran itu karena ketika pikiran kamu kosong itu bakal balik lagi ke pikiran kamu yang sebelumnya tentang cemas berlebih itu. Oke, jadi usahain jangan sampai kosong lah pikiran kamu itu. Kalau saya itu ya pribadi gitu istighfar ya. Kalau misalkan sampai kosong aja pikiran itu cepat-cepat istighfar gitu ya. Nah itu bisa, itu menurut saya bisa hati itu tenang gitu ya, tenang banget. Terus juga pikiran tuh agak fresh lagi gitu. Terus saya jadi kegiatan lagi dan kelar. Ya, kayak gitu. Jadi jangan sampai pikiran kamu itu kosong ya. Terus yang keempat, jangan nonton video sedih. Ini udah tahu ya, kamu harus nonton video lucu, jangan yang sedih karena cemas berlebih itu sangat sedih memang. Jadi jangan diikuti gitu dengan cara nonton kamu video sedih gitu ya. Janganlah ya. Terus yang kelima, jangan sering sendirian, itu memang ya. Jadi cari aktivitas di luar, terus kamu ngobrol sama tetangga, ngobrol sama teman, jangan sampai kamu sendirian ngurung di kamar. Karena kalau kamu sendirian itu kemungkinan besarnya itu kamu pasti balik lagi ke poin nomor satu. Oke, searching penyakit di Google itu ya. Makanya jangan sering sendirian. Jadi usahain ngobrol keluar kayak, terus cari kegiatan yang menarik gitu, olahraga sama temen gitu ya, atau main musik, itu kan jauh lebih asik lagi gitu ya. Terus yang keenam,
jangan sering melamun ya, itu sama sama halnya kayak jangan sampai kosong pikiran ya. Jadi lebih baik kamu mikirin buat kedepannya gitu ya, buat kedepannya, terus mikirin gimana caranya biar hidup tuh jauh lebih baik lagi. Jangan sampai melamun gitu, jangan sampai ngelamun kosong gitu, karena kalau misalnya ngelamun kosong itu kemungkinan besar juga entah pikiran kamu itu bakal bakal kembali lagi ke yang sebelumnya tentang kecemasan berlebih itu ya, kayak gitu. Terus yang ketujuh jangan banyak merasa. Jadi gini loh, jadi di sini jangan salah salah paham, salah kaprah, jangan ya. Kalau misalkan kamu ngerasa dikit gitu ya, misalkan masuk angin, tapi yang kerasa tuh apa gitu ya. Nah terus kamu gede-gedein gitu, kamu gede-gedein ini dirasa-rasa, terus kamu pergi ke dokter padahal masuk angin gitu ya, tapi kamu gede-gedein aja gitu ya, sampai kamu itu ngerasa parah banget gitu ya. Tapi di sini juga saya nggak nyuruh buat kalian nggak pergi ke dokter. Jadi jangan salah paham juga di sini ya. Kalau misalkan kamu udah ngerasa urgent banget, itu cepat-cepat ke dokter. Ya jangan jangan ingat kata-kata saya gitu, jangan banyak merasa. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa urgent, diem aja. Enggak, saya nggak nyuruh kalian kayak gitu. Ya jangan salah paham di sini, oke? Ya, terus yang ke-8 jangan banyak berhayal. Jadi gini loh, kita berpikir untuk hari ini aja. Oke, kalau misalkan kamu berhayal tentang masa depan yang cerah itu nggak apa-apa, asalkan itu jadi motivasi terbaik buat kita gitu. Jadi kita tuh ada apa ya, termotivasi untuk kedepannya gitu. Jadi giat giat belajar, terus giat kerja. Tapi kalau misalkan berhayal ketinggian, janganlah kamu batasi ya. Itu karena kalau misalkan ditimbal balikin ke cemas berlebih, kalau misalkan kamu sakit dada ya, terus kamu mikir ini gimana kalau serangan jantung, ini gimana kalau misalkan ya pokoknya serangan jantung, kamu masih muda gitu, gimana kalau gini, itu tuh karena kita tuh kebanyakan berhayal gitu ya. Jadi kalau misalkan jatuhnya ke cemas berlebih, itu kita juga bakal halusinasi gitu ya, padahal kita sehat ya, kayak gitu. Jadi usahain dibatasi aja gitu ya. Nah, terus yang ke-9 itu jangan mengikuti perasaan cemas ketika kamu kumat, ketika kamu ditusuk sama sensasi itu gitu ya. Kamu jangan ikutikan sebagian besar ya kaum cemas itu. Kalau misalkan kamu lagi kayak gini, misalkan lagi ngobrol terus tiba-tiba dapat nih ya kumat gitu. Itu kan tiba-tiba pengen malas ngapa-ngapain, mood rusak gitu ya. Terus tiba-tiba pengen rebahan sambil main handphone. Pokoknya ketika kamu kumat itu mood hancur lah ya. Nah, jadi tugas kamu di sini usahain jangan kayak gitulah. Ketika kamu lagi ngelakuin aktivitas, lakuin aja sampai beres gitu ya. Jadi dicuekin aja, dibodo amatin. Terus kamu sadar kalau kamu itu punya cemas. Jadi ketika kamu kumat, kamu sadar kamu punya cemas gitu ya. Terus kamu lakuin, udah bodo amatin aja gitu ya. Kamu fokus di tujuan hidup kamu gitu ya. Jangan 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 diturutin si cemas ini gitu. Karena kalau misalnya kamu turutin cemas ini, gak ada beresnya, seriusan. Ya, jadi kamu fokus pada hidup kamu sendiri. Ya. Nah terus yang terakhir itu jangan kecapean gitu ya, karena ketika kamu kecapean terus pikiran kamu itu bakal mumet. Nah dari mumet itu kamu itu bakal inget-inget lagi masa-masa cemas ya. Itu pengalaman pribadi, makanya saya ngasih tahu di sini jangan sampai kecapean ya. Jadi jaga pola hidup kamu, jaga pola makan kamu, juga jaga pola pikir kamu. Nah jadi kayak gitu ya, ada larangan buat kamu yang masih punya anxiety disorder atau cemas berlebih gitu ya. Oke, jadi saya harap ini bermanfaat buat kalian gitu ya. Mungkin gitu aja videonya, nggak bisa lama-lama karena saya juga mau pergi kuliah ya, mohon maaf ya nggak bisa lama-lama. Oke, jadi makasih buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya doain semoga cemasnya hilang besok ya, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.